Halo saudara, apa kabar hari ini? Kiranya tetap disiplin pakai masker karena itu seperti dapat vaksin. Rajin pakai masker itu seperti minum vitamin. Ya, jadi terus pakai bahkan kalau perlu didobel. Ya, saudara, Kitab Amos, catatan-catatan tentang Nabi Amos. Saudara-saudara, eh, mungkin sebutan nabi itu adalah sebutan yang kita berikan. Karena Amos sendiri tidak menyebut dirinya nabi. Bukan dari golongan nabi. Tidak pernah dididik sebagai nabi pada umumnya. Dan itu tertulis dalam Amos pasal 7 ayat 14. Begini bunyinya. Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Nah, saudara-saudara, jadi ini memberikan sebuah penegasan seseorang yang disebut awam. Seseorang yang disebut orang biasa. Biasa-biasa saja. Bukan dari golongan nabi, tidak dididik sebagai nabi, tapi mampu menyuarakan suara kenabian. Menyampaikan hal-hal yang biasanya seorang nabi sampaikan, itu ternyata dapat terjadi. Bisa terjadi. Dan dalam Alkitab, contoh semacam itu tidak sulit ditemukan. Firman Tuhan menegaskan, siapapun punya kesempatan yang sama di hadapan Tuhan. Tidak perlu ada yang diistimewakan, tidak perlu ada yang direndahkan. Tidak perlu orang merasa paling tepat diselamatkan, paling cocok jadi hamba Tuhan, paling keren di hadapan Tuhan. Nggak perlu ada orang yang merasa seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Nggak perlu ada orang yang begitu rendah dirinya sehingga mengatakan, aku nggak pantas, aku nggak bisa, seharusnya bukan aku, seharusnya bukan saya, karena aku hanya ini, hanya itu, dan seterusnya. Di dalam ajaran kekristenan, itu tidak tepat. Karena siapapun punya kesempatan yang sama. Dan dalam penjelasan-penjelasan para nabi, kenapa si A dipilih, kenapa Musa dipilih, kenapa Nuh dipilih, kenapa Abraham dipilih, kenapa Lazarus dipilih, kenapa Simon Petrus dipilih, dan seterusnya. Dalam penjelasan secara umum dikatakan bukan karena mereka hebat. Karena Tuhan melihat hati mereka, karena Tuhan berkenan pada mereka, karena Tuhan mau memilih aja. Sebab orang-orang hebat berpendidikan seperti Lukas yang seorang tabib atau di zaman sekarang dokter, ada memang. Tapi saudara, dari 12 murid, 10 itu nelayan loh. Yang pada zaman itu berulang kali saya katakan, dalam strata sosial nelayan itu lebih rendah dari tukang kayu. Karena tukang kayu harus pandai berhitung, punya unsur seni, ya, baru membuat karya-karya perkayuan yang baik dan halus, rapih. Itu kan butuh kemampuan berpikir tersendiri, butuh sebutlah ya pembelajaran tersendiri. Beda dengan nelayan pada zaman itu, asal hafal angin timur, angin barat, hafal ombak dan lain sebagainya, ya dia cari ikan mah gampang saja, dan ikan juga banyak pada zaman itu. Jadi lebih perlu otot daripada otak. Tapi Tuhan pilih 10 murid, itu adalah nelayan. Nah, artinya saudara, ini penting buat kita. Siapapun Anda, siapapun saudara, bisa Tuhan pakai sebagai kepanjangan tangannya. Logika sebaliknya, siapapun orangnya, bisa Tuhan pakai sebagai berkat untuk hidup saudara. Salah satu poin penting adalah buka hati, buka diri, karena siapa tahu Tuhan mengutus saudara untuk menjadi berkat. Begitu juga sebaliknya, ketika ada berkat datang dari siapapun, saudara,
siapapun dia, ya, tukang sapu kek, cleaning service kek, siapapun dia. Itu pun adalah hamba-hamba Tuhan yang bisa dipakai menjadi sumber berkat buat kehidupan kita. Amos bisa, Amos bukan nabi. Amos jadi utusan Tuhan. Saudara pun bisa jadi Amos di zaman saat ini. Dan ada banyak Amos yang lain dalam kehidupan kita. Mari bersyukur atas kemurahan Tuhan menjadikan semua orang punya kesempatan yang sama. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.